Dalam kehidupan sehari-hari, bahan bakar minyak masih menjadi pilihan utama sehingga dapat mengakibatkan menipisnya cadangan minyak bumi. Maka diperlukan energi alternatif untuk mendukung ketahanan energi. Kami, kelompok 6 yang beranggotakan Dwi Rahmawati, Dwi Yuli Purnamasari, dan Fitranto Adi Nugroho dari Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang akan memperkenalkan mini proyek kami tentang bioarang, limbah tongkol jagung dan tempurung kelapa dengan perekat tepung kanji sebagai bahan bakar alternatif. Selain menciptakan energi alternatif dalam segala rumah tangga, proyek ini juga bertujuan untuk menguji kelayakan bioarang limbah tongkol jagung dan tempurung kelapa dengan bahan perekat tepung kanji berdasarkan SNI 01-6235-2000. Bahan baku yang digunakan adalah limbah pertanian tongkol jagung dan limbah tempurung kelapa. Selain itu juga dibutuhkan tepung kanji untuk bahan perekat dan juga korek api untuk membakar. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah sendok untuk pengaduk, timbangan untuk menimbang, wadah untuk percampuran, dan palu untuk menumbuk. Selain itu juga dibutuhkan penyaring atau saringan untuk mendapatkan partikel terkecil dari arang untuk mempermudah proses dari bioarang tersebut. Pertama-tama kita akan mempersiapkan bahan yaitu dengan komposisi 1 kg tongkol jagung dan juga 1 kg tempurung kelapa. Setelah mendapatkan bobot yang pas, maka proses selanjutnya adalah penumbukan menggunakan palu agar mendapat partikel yang lebih kecil untuk mempermudah proses dari pengeringan. Pengeringan dilakukan menggunakan oven untuk mengurangi kadar air dalam tempurung kelapa dan bahan baku lainnya. Proses yang sama dilakukan kepada bahan baku yang kedua yaitu tongkol jagung. Tongkol jagung dipotong dengan ukuran kurang lebih 3-4 cm dan kemudian di oven atau dikeringkan untuk mengurangi kadar air dalam tongkol jagung tersebut. Setelah melalui proses pengeringan, maka proses selanjutnya adalah pembakaran. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan tungku dan toples kaleng bekas yang telah dimodifikasi. Modifikasi toples ini dilakukan dengan melubangi bagian bawah toples. Namun pada bagian atas toples bekas ini masih tertutup rapat. Hal ini digunakan untuk memperlancar atau mengakselerasi proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses pengkarbonasi dengan sedikit oksigen. Dengan modifikasi alat tersebut, maka udara tidak akan masuk atau keluar karena bagian atas toples tertutup dengan rapat. Proses selanjutnya adalah memasukkan seluruh bahan ke dalam satu toples kaleng tersebut, kemudian dibakar menggunakan tungku. Proses pembakaran memakan waktu kurang lebih 45 menit dan kemudian arang akan didiamkan selama 1 malam. Setelah
Didiamkan 1 malam, maka dilakukan uji karakteristik menggunakan manual, yaitu menggunakan tangan untuk mengetahui tekstur dari arang tersebut. Proses selanjutnya adalah penumbukan arang untuk mendapatkan partikel terkecil dari arang tersebut. Dan kemudian setelah ditumbuk, maka dilakukan penyaringan kembali hingga mendapatkan tekstur mikro dari arang yang telah didapatkan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan bioarang dengan tahap pencampuran bahan dan pencetakan. Setelah arang diperoleh dari proses pembakaran, kemudian digiring atau dihaluskan dan kemudian diayak, kemudian proses selanjutnya adalah dengan penambahan perekat dari lem kanji yang terbuat dari tepung kanji dengan perbandingan 19% bagian pereta dari berat arang. Kemudian dilakukan pengadukan sampai adonan arangnya tercampur rata. Adonan yang sudah tercampur sesuai dengan tekstur yang sedikit lembek selanjutnya dicetak menjadi briket dengan bentuk kubus atau silinder atau bentuk lainnya dengan cara memasukkan adonan ke dalam cetakan dengan diberi tekanan. Bioarang yang sudah dicetak kemudian dikeringkan terlebih dahulu. Kami menggunakan metode pengeringan dengan oven atau bisa dengan menjemurnya di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering, dan bioarang siap digunakan untuk keperluan rumah tangga sebagai bahan bakar alternatif. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan parameter sesuai dengan SNI 01-6235-2000. Parameter yang digunakan dalam standar nasional ini adalah yang pertama, kadar air, kadar abu, kadar zat menguap atau volatilometers, kadar karbon terikat atau fixed carbon, kerapatan, berat jenis, laju pembakaran, dan kuat tekan. Namun, karena keterbatasan alat dalam proses ini, maka kita hanya menggunakan 7 parameter saja. Pengukuran dasar awal dari bioarang didapatkan data sebagai berikut. Setelah melalui perhitungan parameter, maka hasil pengukuran berdasarkan parameter SNI 01-6235-2000 adalah sebagai berikut.
Ketika hasil pengujian dari bioarang tempurung kelapa dan tongkol jagung dilakukan, maka akan dilakukan komparasi dengan SNI 01-6235-2000. Hasil keseluruhan pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Maka dapat disimpulkan berdasarkan analisis data yang dilakukan dan komparasi yang dilakukan, bioarang limbah tongkol jagung dan tempurung kelapa dengan perangkat tepung kanji sebagai bahan bakar alternatif sudah memenuhi SNI. Dengan demikian, bioarang limbah tongkol jagung dan tempurung kelapa ini bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam skala rumah tangga.